Guys, welcome back to channel Ratu Tips. Di episode 13 kita akan membahas mengenai cara meningkatkan review bintang 5 di Google Maps. Jadi ini tuh sebenarnya banyak banget yang sempat nanya gimana sih caranya naikin rating Google Maps kalau misalkan ke Palang udah banyak banget rating negatif. Tapi aku akan mau bahas mengenai gimana caranya dari mulai awal kalian ngebentuk dan bikin Google Maps sampai akhirnya tetap standby dengan maintenance yang baik sehingga ratingnya nggak turun atau sampai di bawah rating 4. Karena kalau misalnya ratingnya udah di bawah 4,5 atau 4, itu artinya produk atau layanan kalian kurang memuaskan. Jadi sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke guys, gimana cara menaikkan rating Google Maps atau optimasi Google Maps biar dia bisa dapat rating yang bagus? Karena kalau misalkan kalian tahu, kalau misalkan Google Maps ratingnya turun, itu akan mengurangi kepercayaan atau trustnya si customer kepada brand kalian. Jadi gimana caranya meningkatkan atau memaintain Google Maps-nya sendiri biar tetap ratingnya bagus? Yang pertama, kalian wajib dulu bikin Google Map-nya dulu, Google Business-nya harus bikin dulu. Terus yang kedua, kalian bisa minta ulasan ke pelanggan yang sudah beli produk kalian. Jalin hubungan yang sangat baik dengan seluruh customer yang sudah membeli produk Anda. Sebagai contoh, misalnya kalian punya toko A, ya, ada offline, misalkan toko yang menjual produk-produk bayi. Jadi kalian bisa, misalkan langsung ada orang yang misalkan mengunjungi toko kalian bisa langsung minta ulasannya, Kak nanti mohon minta review bintang 5-nya ya di Google Maps, misalnya kayak gitu juga bisa. Atau yang kedua, kalian bisa ngasih sesuatu atau merchandise gratis sebagai rasa terima kasih atau produk gratis buat customer kalian yang kalian mintain Google Maps. Sebagai contoh nih, kalian misalnya bisa bikin merchandise gantungan kunci atau pin sebagai rasa terima kasih kayak tuker barter. Artinya dia ngasih ulasan review bintang 5 di Google, kita kasih hadiah gratis. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih sederhana lagi, kalian bisa beli, misalkan kalian jualan kosmetik nih, kalian bisa kasih kayak pensil alis aja satu, Kak kita lagi ada gratis pensil alis nih Kak di store kita, tapi kakak boleh rating dulu bintang 5 ya, nanti kita kasih gratis pensil alis. Biasanya kalau cewek seneng tuh, oh boleh Kak, langsung rating, udah rating baru kita kasih. Atau yang keempat, kalian bisa melakukan giveaway guys. Jadi kalian bisa manfaatkan media sosial Instagram, terus kalian bisa bikin giveaway, misalnya total hadiah 500.000. Terus kalian bilang kalau giveaway-nya tuh ngerating Google Maps bintang 5, sebutkan tokonya apa yang di rating bintang 5-nya, terus bilang kalau komen terbaik bisa dapetin uang tunai total misalnya 500.000. Jadi kalian memang ngeluarin budget ya, segala sesuatu memang perlu perjuangan ya. Atau selanjutnya ada namanya paid promote. Apa yang dimaksud dengan paid promote? Jadi kalau misalnya paid promote itu kita misalnya kerja sama dengan pihak ketiga gitu guys. Jadi kayak gini. Nah, kalau paid promote tuh kayak gimana sih? Nah, paid promote itu jadi kayak kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya tuh bisa agensi, bisa juga langsung ke website yang third party atau lain sebagainya. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian mau kerja sama agensi tuh bisa banget, karena biasanya si agensi tuh punya call influence gitu. Jadi kayak misalkan sempat ada satu brand yang memang kerja sama juga sama aku. Jadi dia itu brandnya itu minta di rating bintang 5 di Play Store, bukan di Google Map. Jadi nanti satu orang itu akan dibayar satu komennya 10.000 atau 20.000 atau bisa jadi 5.000. Jadi tergantung budget si klien. Dan itu tuh udah banyak banget yang melakukan hal seperti itu untuk menaikkan rating. Si orang tersebut yang meminta ke aku untuk dinaikkan ratingnya itu ternyata memang brand besar yang memang ada masalah sedikit di aplikasinya sehingga ratingnya turun. Dan gimana caranya untuk menaikkan, sedangkan rating sendiri nggak bisa dihapus. Jadi mau nggak mau wajib ditambahkan dengan rating review bintang 5 yang banyak banget, sehingga dia karena kewalahan untuk melakukan itu semua akhirnya nyewa agensi yang memang bekerja sama-sama aku untuk kita menyewa 5.000 buzzer. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi 5.000 review langsung masukin bintang 5, akhirnya mereka meranjak naik ratingnya kayak gitu.
Dan itu third party itu sebenarnya bisa-bisa aja, cuman memang budgetnya lumayan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba budget kecil dulu juga bisa kok, bisa banget. Misalnya kalian bisa coba ke websitenya project.co.id, jadi kalian langsung cari tuh micro influence yang bisa ngekomen-komen atau nge-review-review bintang 5 di Google Maps kalian biar bisa naik. Oke, buat apa ya? Misalkan buat apa kalian mengoptimasi tapi tanpa menjaga kualitas dan layanan produk kalian. Nah, ini penting banget. Jadi buat teman-teman tidak hanya fokus untuk menaikkan rating Google Maps, tapi fokus juga pada produk dan layanan yang kalian punya. Sebagai contoh, misal nih, udah keburu palang banyak yang ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 karena misalkan salesnya galak banget, nggak ramah. Itu tuh kalian jangan dihiraukan ya, karena itu benar-benar pengalaman si customer yang merasa tidak nyaman. Akhirnya kalian harus call to action, artinya bisa kalian melakukan sidak atau misalkan langsung ngasih tahu ke SPG-nya biar bisa lebih ramah lagi, kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi intinya tetap menjaga kualitas dan layanan, karena kalau misalkan kalian tetap fokus naikin tapi tanpa memaintain produk dan kualitas layanan dan juga serta sales-salesnya, yang ada kalian udah naikin pakai budget tapi tetap aja ada yang nambah rating jeleknya, jadi turun lagi, jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah harus tetap jaga kualitas produk dan layanan. Jadi bukan hanya produk saja yang bermasalah, layanan bermasalah pun bisa jadi membuat rating kalian bintangnya jelek. Karena seperti yang kalian tahu, Google Maps itu nggak bisa hapus review yang jelek. Jadi kayak misalkan kalian mau ngelaporin itu review, nggak akan bisa kehapus juga. Udah beberapa kali sudah saya sempat kerjakan sama tim gitu, jadi di report itu si komen, tapi tetap aja nggak bisa hilang, terkecuali kalian tetap ada pendekatan khusus, pendekatan baik sama customer, minta dihapus, tapi mungkin ada negosiasi antara kamu dengan si customer yang merasa dikecewakan, kayak gitu aja sih. Sempat juga gue pernah lah ngalamin gitu, langsung berhadapan sama customer gara-gara ada part yang jelek, sampai akhirnya dia ngasih rating bintang 1-nya nggak di Google Maps aja, di IG sampai ngebombardir. Akhirnya itu gue closing dengan cara kita ngasih banyak pelayanan yang memuaskan. Dari sisi servisnya kita gratisin, udah gitu kita juga kasih gratis bonus hadiah, kita juga kasih produk gratis dan lain sebagainya. Dan memang terkadang hidup itu seperti itu ya, jadi ada aja customer yang memang butuh treatment khusus. Jadi terkadang nggak kita yang salah banget, tapi memang kita juga harus mengetahui bahwa customer itu tidak semuanya sama, intinya kayak gitu. Jadi cukup ya, jadi tadi sudah dijelaskan gimana caranya menaikkan rating Google Maps. Yang pertama ya harus punya dulu Google Maps-nya, yang kedua bisa minta langsung ke pelanggan untuk nge-rating bintang 5, bisa langsung kasih hadiah atau merchandise, yang keempat kita bisa ngasih juga, kita bisa bikin giveaway, yang kelima kita juga bisa langsung paid promote, kayak misalnya langsung kerja sama pihak ketiga. Terus yang keenam kita harus jaga hubungan baik dengan customer, atau kalau misalnya ada juga tambahan lain ya, yang ketujuh, cara meningkatkan rating Google Maps itu dengan nambahin diskon atau cashback. Sebagai contoh, gue sempat salut sama satu brand dokter gigi yang estetik gitu ya, pokoknya ada di Bogor. Jadi gue itu perawatan gigi di sana, terus akhirnya setelah dateng bilang gini, si kakaknya tuh, Kak Vika makasih udah datang ke sini. Kakak mau nggak ada potongan 20.000? Kakak langsung rating aja review bintang 5 di Google Maps kita ya. Nanti kalau kakak sudah selesai bisa di screenshotin ke aku atau diliatin. Nanti kakak langsung dapetin cashback 20.000 langsung dipotong dari total pembayaran. Keren kan? Sebenarnya itu keren loh. Maksudnya kayak hal kecil tapi berdampak impactnya gede ke Google Maps-nya bisnis kalian. Daripada misalkan kalian emang sih kalau dipikir nih, kalau merchandise paling paling 5.000 atau 10.000 ya, tapi kalau itu kan 20.000 ya nggak masalah, tergantung dengan bisnis kalian. Jangan lupa juga perhitungkan margin, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian cara meningkatkan dan optimasi Google Maps. Jangan lupa selalu tingkatkan
pelayanan dan juga kualitas produk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton juga video-video sebelumnya mengenai digital marketing. Saya Vika. Sampai jumpa di video selanjutnya.